Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lucian Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah sebuah video pick a card atau pilih kartu impromptu yang aku mau coba pakai alat opsi baru. Pilihannya baru, mainan masak-masakan. Pengen aja, just because. Dan sama seperti judul yang kalian sudah baca, kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa ya kejutan yang mungkin akan datang dan hadir dalam hidup teman-teman dalam waktu dekat. Bisa 1 minggu dari sekarang, 2 minggu dari sekarang, atau 1 bulan dari sekarang, tapi dalam waktu dekat. Video ini juga sifatnya timeless, berarti kamu bisa tonton video ini kapanpun. Mungkin video ini muncul ke timeline home YouTube page kamu, atau kemanapun, dimanapun. Tapi, aku perlu ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lucian Precious. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru. Dan follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, serta di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke? Kalau sudah, sekarang di depan mata kalian itu ada 3 opsi makanan, mainan. Yang pertama, ada telur. Sorry by the way, kuku patah kemarin. Yang pertama ada telur ceplok. Yang kedua ada sosis. Yang ketiga ada ayam. Kalau kamu pengen denger 3-tiganya atau pengen pilih lebih dari 1 opsi, silakan. Karena mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari 1 opsi saja, lebih dari 1 pilihan. Kamu bisa pilih telur, sosis, atau ayam. Telur, sosis, atau ayam. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Take your time, aku mau minum dulu sebelum kita akan mulai dari opsi nomor 1. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau telur, kita akan mulai untuk mencari tahu kira-kira apa kejutan yang akan datang dalam hidup teman-teman yang pilih telur. Let's see. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, apa kejutan yang akan datang dalam hidup teman-teman? Apa kejutan yang akan datang dalam hidup teman-teman? Tiba-tiba terdengar lagunya The Little Mermaid nih di telingaku. Padahal aku lagi gak pasang lagunya, tapi aku mendengar lagunya The Little Mermaid yang I wanna be where the people are, I wanna see them dancing, strolling along on those, what you call them, fight. Lagu yang itu. Oke. Banyak di antara kalian yang mungkin memang sudah sangat mendambakan freedom atau kebebasan. Entah itu kebebasan finansial, kebebasan traveling, kebebasan jalan-jalan, atau ya freedom dalam cara apapun, kebebasan dalam cara apapun. Aku rasa banyak di antara kalian yang pilih nomor 1 yang mungkin sih, you want freedom, you want happiness. Kalian mungkin sudah sangat mendambakan ruang gerak yang lebih fleksibel. Aku nggak tahu apakah mungkin teman-teman yang pilih nomor 1 ini kamu pernah misalnya terjebak masalah yang cukup pelik atau terjebak masalah yang cukup berat. Misalnya masalah keuangan, misal kamu terjebak hutang, atau kamu
ini contoh ya, misal kamu lagi terjebak hutang atau kamu terjebak masalah skripsi, ngurus skripsi nggak selesai-selesai, atau masalah apapun, toh ini general reading. Tapi kalian itu, aku rasa sama seperti kalau kalian nonton film Little Mermaid, sama seperti Princess Ariel yang pengen banget keluar dari lautan untuk melihat dunia baru. Nah, kalian yang pilih nomor 1 tuh juga sudah sangat mendambakan kesempatan untuk kamu bisa melihat dunia baru, dunia luar. Di luar dari comfort zone kamu, di luar dari zona nyaman kamu. Kenapa? Karena aku rasa mungkin kalian itu sudah atau bahkan sedang merasa jenuh dimanapun kamu berada. Kamu sedang merasa jenuh di titik kamu berada sekarang, entah itu di tempat kerja kamu atau di lingkungan pergaulan kamu, lingkungan pertemanan kamu. Yang ini bisa buat kamu merasa seakan I want more, I deserve more, I want better. Aku pengen suatu hal yang lebih baik lagi deh. Aku pengen suatu hal yang lebih memuaskan, lebih membahagiakan. Aku pengen bisa mendapatkan suatu hal yang jauh lebih menguntungkan. Bisa buat kamu upgrading atau up leveling dalam cara apapun. Entah kenapa aku rasa banyak di antara kalian, salah satu kejutan yang mungkin kalian dapatkan itu mencakup anak, atau bisa punya anak, bisa punya keturunan. Terutama kalau kamu sudah menunggu cukup lama di sini. Atau ini bisa jadi kehadiran ide-ide baru, ide-ide bisnis, atau ide-ide yang membuatmu akan terasa seperti ketika kamu mewujudkan ide, harapan, dan mimpi atau keinginan itu. When that happen, it will make you feel like you're giving birth. Ketika ide-ide itu terwujud, itu akan membuat kamu merasakan, oh, aku melahirkan suatu hal yang berharga gitu loh. Tapi aku rasa dalam prosesmu meraih mimpi atau meraih harapan dan meraih keinginan ini, sejauh ini tuh udah banyak banget yang kamu lewatin, udah banyak banget yang kamu jalanin. Misalnya rangkaian kegagalan-kegagalan atau trial and errors, kamu percobaan untukmu bisa mengusahakan mimpi, bisa mengusahakan harapan. Trials errors yang selama ini mungkin kamu cuman entah kamu cuman memandangi orang lain, memandangi proses kesuksesan orang lain, dan itu mungkin bisa buat kamu merasa iri. Atau trials errors yang kamu coba sendiri tapi stagnan. Kamu coba tapi nggak jalan, kamu coba tapi nggak kemana-mana. Aku rasa kalian tuh benar-benar, buat yang pilih nomor 1 nih, buat yang pilih nomor 1, buat yang pilih telur, kalian tuh saat ini lagi benar-benar berada di titik jenuh. Dan kejutan yang akan datang, selain tadi aku bilang inspirasi baru, ide baru, kesempatan untuk kamu keluar zona nyaman, ya kamu keluar dari kejenuhan ini. Kamu akan berdamai dengan dirimu sendiri. Beberapa di antara kalian aku rasa kamu mungkin punya trauma yang cukup menyakitkan ya, entah trauma kematian, trauma kehilangan, atau trauma apapun. Yang trauma ini buat kamu tuh suka gampang takut buat keputusan, atau buat kamu jadi timid dalam buat keputusan. Dan kejutan yang akan datang itu adalah, let's say it's gonna feel like some energy empowering yourself, and that become your fuel. Dan energi itu yang akan jadi bensin kamu. Energi itu yang akan jadi motivasi buat kamu. Energi itu yang akan jadi semangat buat kamu. Energi itu yang akan menginspirasi kamu untuk jalan lagi dan semangat lagi dalam menjalani hidup. Aku rasa banyak di antara teman-teman yang pilih nomor 1 yang mungkin kamu tuh sebetulnya udah hampir tiba di titik pengen nyerah. Tapi kamu dalam waktu dekat akan sadar kalau misalnya life is worth living for. Hidup itu layak untuk dicintai kok.
Hidup itu layak untuk dihargai kok. Hidup itu layak untuk dijalani kok. Hidup itu layak untuk dinikmati kok. Dan kamu tuh nggak semenderita itu hidupnya. Ada peluang buat kamu juga bisa traveling sini. Traveling, entah traveling dengan teman atau traveling dengan kakak, adik, siblings, traveling jalan-jalan dengan orang yang memang kamu sayang, orang yang memang kamu cintai. Bisa jadi kamu mengeksplor sesuatu hal di luar dari comfort zone kamu ya memang dengan orang yang kamu sayang. Banyak di antara kalian yang akan dapat kejutan dalam misalnya kesempatan atau ide inspirasi untuk ganti warna rambut, ganti style rambut, ganti style berpakaian, dan kamu tuh akan dipuji banget setelah kamu berani untuk mencoba mungkin warna rambut itu atau cara berpakaian yang baru gitu loh. You're gonna be rebirthed. Tadi kan aku bilang tentang melahirkan. Bisa jadi kamu melahirkan versi dirimu yang baru ke dunia. Versi dirimu yang lebih ceria, versi dirimu yang lebih semangat, versi dirimu yang lebih terbuka untuk mendapatkan keajaiban. Bukan lagi versi dirimu yang mungkin pesimis atau mudah minder, mudah insecure, mudah ngedown, atau kamu tuh akan keluar dari versi dirimu yang mungkin tadinya bener-bener gak semangat menjalani hidup, jadi lebih optimis, which is nice. This feels very nice to me. Lucunya adalah tadi itu tiba-tiba baterai kameraku habis. Anehnya habis, padahal baru sekitar 9 atau 10 menit aku ngerekam. Dan tapi aku rasa bukan kebetulan sih, karena energinya tuh matching banget sama energi kamu yang kamu jenuh. I strongly feel like you guys are bored, you guys are exhausted, kamu kecapean dan kamu jenuh dan kamu ngerasa kayak ya Ariel yang pengen kebebasan. Dan kamu akan mendapatkan kebebasan ini, kebebasan finansial, walaupun mungkin aku rasa banyak dari kalian yang akan mendapatkan bigger responsibilities atau bigger task, tanggung jawab lebih, pekerjaan lebih. Tapi kamu pun juga akan lebih menunjukkan kalau kamu ya bisa dipercaya, bisa diandalkan, bisa bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan dan semesta mau berikan ke kamu gitu loh. Misalnya kamu naik jabatan, ini banyak kok di antara kalian yang ada potensi buat naik jabatan, atau pekerjaan kamu lebih sibuk, dan otomatis karena kamu naik jabatan atau karena pekerjaan kamu lebih sibuk, karena kamu juga lebih aktif, gaji kamu tuh, peluang buat gaji kamu meningkat itu besar banget. Tapi kalian itu kamu akan lebih berani sekarang untuk menentukan atau deciding, benar-benar berani menentukan skala prioritas. Beberapa di antara kalian, aku rasa kalian tuh pernah menjadi people pleaser, atau saking kamu gak enakan sama orang lain, jadinya ujungnya kamu diinjek-injek atau kamu ditindas oleh orang lain, oleh siapapun. Tapi sekarang kamu tuh jadi lebih berani untuk bilang tidak. Kalau memang kamu ngerasa, aku pengen bilang tidak, aku gak pengen dipaksa, aku mau lebih tulus dan lebih berani menentukan, memilih keputusan-keputusan yang memang sesuai dengan kata hati aku. Jadi kalau misalnya kamu ya kemarin-kemarin itu ngerasakan terpaksa dalam membuat keputusan, terpaksa dalam bertindak, terpaksa dalam bersikap, kamu sekarang jadi lebih berani tegas, which is nice. This feels nice to me. Kamu jadi lebih berani, memang aku akan bilang iya kalau memang aku mau, dan aku akan bilang tidak kalau aku gak mau. Dan keberanian kamu untuk bisa tegas ini, yang cepat atau lambat itu akan menarik hubungan atau koneksi yang lebih sehat juga. Kita rangkum ya, sebelum lanjut ke nomor 2. Yang pertama, travel aku rasakan kuat. Keberanian untuk kamu jadi lebih berani memutuskan, potensi karir meningkat, kamu jadi lebih berani ngikutin kata hati, dan giving birth, melahirkan. Entah memang melahirkan anak, atau melahirkan ide, atau kamu yang lahir baru, jadi pribadi yang
lebih baik lagi. Dan ini kejutan yang aku rasa bakalan memuaskan hati kamu, jiwa kamu banget gitu lah. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Atau buat teman-teman yang pilih opsi sosis. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kita akan cari tahu kira-kira kejutan apa ya yang akan datang dalam hidup teman-teman. Untuk teman-teman yang pilih sosis. Oh, Six of Wands. Party, celebration. Ada yang mau merayakan suatu hal kah? Five of Wands, Six of Wands, Five of Wands. Kamu merayakan suatu hal, entah itu pencapaian, mencapai target, hadiah, selebrasi, ulang tahun, atau apapun. Tapi ini sebuah pencapaian yang kamu tahu you deserve that. Kamu berhak itu, kamu berhak untuk mendapatkan itu. Setelah mungkin pertarungan panjang atau kompetisi yang cukup panjang, akhirnya kerja kerasmu berbuah manis gitu lah. Ada the Hermit reverse, the Moon, dan Ace of Wands. Bottom of the deck-nya ada the Chariot. Kalian tahu nggak? Ini akan jadi pertama kalinya aku sharing ini ke teman-teman. Tapi energi kalian itu jujur mengingatkan aku sama versi diriku, bukan versinya The Legend Princess, tapi versi diriku. Hai, buat yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama aku Stephanie. Dan aku tuh pernah nulis buku. Karena aku juga suka nulis. Dan buku pertamaku itu launching ketika aku umur 10 tahun. Ada suara orang batuk tiba-tiba. Dan bukuku launching ketika aku umur 10 tahun. Karena bukuku launching itu, jujur aku pernah diliput oleh beberapa media dan majalah. Tapi, karena kejadian itu, mau nggak mau, anak 10 tahun itu mendadak famous lah. Mendadak dapat exposure. Mendadak dikenal orang. Nah, vibes kalian juga kayak gitu. Mungkin kamu akan mendapat kayak semacam level popularitas tertentu. Kamu mendadak famous, kamu mendadak populer. Tapi ini bukan popularitas yang aku rasa negatif. Ini lebih ke popularitas yang kamu udah bekerja keras untuk itu. Sama seperti ceritaku tadi. Aku bekerja keras menulis, menyalurkan ideku, menulis, berkarya. Nah, kamu pun juga kayak gitu. Ada sesuatu hal yang kamu kerjakan yang akhirnya mendapatkan the recognition it needed. Mendapatkan reward atau mendapatkan hasil yang akhirnya berhak kamu terima. Lucunya adalah, kalau kalian follow aku di akun Instagram personal aku, kalian pasti tahu kalau aku sering post tentang kucingku. Aku punya kucing namanya Messi, dan Messi itu tidur di kamar aku. Messi dari aku sepanjang konten tadi, sambil aku ngurus klien juga, dia tidur. Tenang aja tidur. Bahkan suara orang batuk tadi, entah kenapa kedengeran sampai ke kamar, itu Messi nggak peduli. Tapi saat aku ngomong tentang getting the recognition you deserve, tiba-tiba Messi bangun, terus dia jalan ke tempat makannya, ke pojok, ada satu pojok corner tempat makannya yang ada dry food. Dan sekarang dia lagi makan. Tapi aku rasa ini juga bukan kebetulan. Karena Messi tahu dia pengen makan, jadi dia makan. Nah, kamu akhirnya mendapatkan reward atau popularitas atau recognition, penghargaan itu ya karena kamu tahu kamu mau dan kamu tahu kamu berhak untuk mendapatkan itu. Mungkin kalian sempat ada kompetisi, sempat ada persaingan atau sempat ada ujian sebelum kamu mendapatkan si hasilnya ini.
Dan aku rasa dalam proses atau dalam usahamu untuk mendapatkan hasil ini, kamu pun juga sebutlah kamu pun juga ada kok melakukan usaha untuk membuktikan diri, menunjukkan kualitas kamu berusaha untuk proving the world what you're worthy of. Balik lagi ke contoh kasus ceritaku, sebelum aku terpilih untuk bisa nulis buku itu, di usia aku yang saat itu masih sangat muda, mungkin itu sekitar 18 tahun yang lalu. Ya, sekitar 18 tahun yang lalu. Itu aku memenangkan kompetisi menulis se-Jabodetabek. Which is ada usaha dong. Nah, kalian pun juga kayak gitu. Aku rasa you have to compete. You have to compete to earn the spotlight. Tapi hati-hati jangan sampai malah kamu terlalu menyombongkan diri atau terlalu menyombongkan hasil. Kenapa? Karena aku rasa bisa banyak orang. Bisa ada orang-orang yang iri sama pencapaian kamu. Atau bisa ada orang yang they may try to bring you down for whatever it is. Mereka mungkin bisa berusaha untuk menjatuhkan kamu dalam cara apapun karena iri. Tapi bukan berarti kamu harus minder atau ngerasa kayak gak worthy atau gak layak, gak pantas buat ngedapetin apa yang kamu mau. Buktikan diri saja. Buktikan diri kalau kamu ya berhak. Buktikan diri kalau kamu layak gitu loh. Dan kalau di antara kalian mungkin ada yang memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, atau hubungan yang kurang harmonis dengan sosok ibu atau feminine figure, kalian itu akan mendapatkan kesempatan. Kejutan lainnya adalah kamu akan mendapatkan kesempatan untuk reconciling atau berdamai dan menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan sosok tersebut. Entah itu ibu kamu, kakak kamu, atau sahabat kamu, atau orang yang memang kamu anggap sebagai mentor atau kamu anggap sebagai role model. Dan kalian itu akan belajar banyak juga dan mendapatkan kejutan tentang great emotional management, pengelolaan emosi yang baik. Lagi pula, aku perlu ingatkan kalau ini general reading. Yang nonton ini pasti banyak. Jadi aku nggak tahu mana yang mungkin pesan yang memang buat kamu. Tapi aku harap setidaknya ada yang bisa kalian pelajari dan ambil hikmahnya dari readingan kita kali ini. Cuman buat teman-teman yang lagi dengerin video sosis, aku rasa kalian itu sebetulnya adalah orang-orang yang berambisi besar, punya banyak mimpi, punya banyak harapan. Tapi kadang kamu tuh juga you're very goal oriented, but sometimes you may not know how or where to put your energy in order for you to achieve your goals. Kamu tuh sangat-sangat ambisius, kamu punya banyak harapan, kamu punya banyak keinginan, kamu punya banyak mimpi, kamu punya banyak harapan yang pengen kamu capai. Tapi mungkin kadang kamu nggak tahu ambisi atau harapan atau keinginan itu mau ditaruh di mana, tenaganya mau ditaruh di mana. Balik ke contoh kasus aku tadi. Dari kecil sebetulnya aku tahu aku suka nulis, aku suka ngomong-ngomong, aku suka ngoceh-ngoceh. Bahkan aku juga sempat acting beberapa kali. Tapi aku tahu hatiku tuh lebih ke nulis, hatiku lebih ke baca gitu loh. Sampai akhirnya aku punya wadah kan, ikut kompetisi menulis. Dan aku tahu that's one of my calling. Itu salah satu panggilan jiwaku. Itu salah satu hal yang aku suka lakukan. Nah, kalian pun akan dapat aha moment, eureka moment, insight, semacam inspirasi atau hidayah atau motivasi bahkan, yang akhirnya akan membuat kamu jadi lebih yakin dengan langkah hidup kamu, tujuan hidup kamu. Mungkin banyak di antara kalian yang akan bertemu dengan teman-teman baru. Ini bisa jadi dalam bentuk kejutan juga. Kamu nggak nebak kamu akan ketemu dengan mereka. Kamu nggak nebak kamu akan ketemu dengan orang-orang ini. Tapi teman-teman baru dan lingkungan baru ini yang akan memotivasi kamu untuk coba aja yuk harapannya, coba aja yuk mimpinya, kejar yuk harapannya, kejar yuk mimpinya. Kayaknya nggak apa-apa deh. Kayaknya nggak apa-apa diusahakan. Dan ini yang akhirnya akan memberanikan kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari comfort zone kamu. Aku ingat saat pertama kali aku menulis itu, yang memotivasi aku selain orang tua itu adalah aku punya teman, aku punya kenalan dan sahabat pena saat itu
yang dia sebetulnya tinggal di Filipina. Dia tinggal di Cebu. Dan temanku itu bilang kayak, oh ya udah, just try it if you wanna try, coba aja kalau mau nyoba. Padahal kita tuh balas-balasan email, itu zaman-zaman email baru mulai booming ya. Itu kita balas-balasan emailnya itu mungkin seminggu sekali. Karena aku ingat ada jeda ketika aku diinfokan untuk bisa nulis buku. Dengan jeda aku memenangkan, ada jeda antara aku dikasih tahu kalau aku memenangkan juara pertama si kompetisi nulis itu, dan aku dapat tawaran buat nulis buku. Ada jeda kok. Dan temanku itu memotivasi aku. Ini energi kalian benar-benar ngingetin aku sama bahkan cerita hidupku yang udah belasan tahun yang lalu. Bisa jadi ini juga adalah harapan lama atau keinginan lama yang akhirnya resurrecting atau muncul lagi. Yang dulu mungkin kamu sempat coba, kamu pernah coba, tapi dulu kamu ngerasa kayak I don't feel like I'm enough, I don't feel like I'm ready, but right now I'm willing to give it a shot again. Dulu kamu ngerasa nggak cukup, kamu ngerasa nggak siap, tapi sekarang kamu tertarik untuk coba lagi. Dan salah satu kejutannya adalah besar peluang buat kamu sukses dalam percobaan yang sekarang. Tapi somehow aku pengen ngomong juga ke kalian, choose your move carefully. Pilih dan pilih langkahmu step by step secara terstruktur, secara tertata, dengan rapi, supaya kamu gak berantakan. Balik ke contoh kasus aku ingat itu buku revisinya berulang-ulang kali. Ditulis ulang, naskahnya dibaca ulang, direvisi ulang, dibantu untuk ngedit lagi, dan aku belajar banyak dalam proses itu. Aku rasa dalam prosesmu, kan aku bilang tadi kan, ini tuh kejutan yang akan datang itu you've been anticipating this, you've been hoping for this. Jadi nggak bisa dibilang kejutan banget, kamu sudah mengharapkan ini. Tapi dalam prosesmu memanifestasikan ini, dalam prosesmu mengusahakan ini, sorry by the way, kukuku patah kemarin. Nah, dalam prosesmu mengusahakan apa yang kamu mau, semesta tuh mau kamu untuk lebih terstruktur, lebih rajin, lebih disiplin, dan lebih bisa berkomitmen. Anggaplah contoh kasus lain kukuku ini. Walaupun kesannya kayak nggak estetik banget, aku punya free will nggak? Aku punya kehendak bebas nggak untuk, ya udah deh, karena lagi jelek nggak usah ngonten, diemin aja. Tapi aku memilih untuk ngonten. Kenapa? Karena saat aku kangen. Aku pengen buat konten, aku pengen berbagi, aku pengen sharing. Walaupun ya ada hambatannya, ada rintangannya. Nah, kalian pun perlu diingatkan tentang itu. Walaupun mungkin kamu perlu berkompetisi, kamu perlu ibaratnya cari ide, cari solusi yang di luar dari zona nyaman kamu agar kamu bisa menjalani langkah-langkahmu menuju achievement atau pencapaian yang mau kamu tuju ini. Hatimu tahu kok. Aku rasa intuisi kalian tuh saat ini lagi kuat, atau memang kuat sebetulnya dari dulu juga. Hatimu tahu langkah apa yang perlu kamu ambil. Hatimu tahu jalan mana yang perlu kamu ambil. Cuman kadang ya kalian, entah kamu terbiasa meragukan diri, atau kadang memang hati kamu sama logika kamu, intuisi kamu sama pikiran kamu tuh suka bentrok. Nah, saran buat kalian adalah take some time off. Ambil waktu dulu, ambil waktu sejenak buat kamu bisa betul-betul duduk, diem, cari tahu langkah selanjutnya gimana. Kalau kamu merasa kamu butuh untuk sharing atau cerita sama orang-orang terdekat kamu, silakan. Untuk minta saran dari mereka, minta bantuan dari mereka untuk cari solusi. Tapi ini bukan suatu hal yang bisa kamu kerjakan dengan gegabah, dengan buru-buru. Oke? Mungkin juga ini jadi indikator kalau misalnya kejutan ini itu akan datang secara berkala. Itu akan datang pelan-pelan, terwujudnya pelan-pelan, bukan yang langsung datang instan. But it will be very rewarding. I feel like this will be very rewarding.
kejutan apapun ini akan sangat membuat kamu merasa lebih hidup, lebih damai, lebih ekspresif, lebih berani menjadi diri sendiri, dan somehow emotional management kamu juga lebih baik gitu loh. Kamu juga jadi lebih sadar dengan potensi dan kualitas kamu dalam cara apapun. Lagi-lagi aku mau ingatkan kalau ini general reading. Jadi karena ini general reading, aku nggak tahu siapa aja yang nonton, tapi aku harap semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Karena nomor 2 atau teman-teman yang pilih sosis sudah pesannya. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi yang terakhir atau ayam. Buat teman-teman yang pilih opsi yang terakhir atau ayam, kita akan cari tahu kira-kira kejutan apa yang akan datang ke dalam hidup teman-teman yang pilih ayam. Oke, kejutan apa yang akan datang? Oh, this is nice. Eight of Swords reverse. Kalian yang pilih nomor 3 ini mungkin suka gampang overthinking atau suka gampang insecure nih. Two of Cups reverse. Dan kamu akan lebih berani untuk berdamai dengan pikiran negatifmu. Kamu akan lebih berani untuk menenangkan pikiran-pikiran negatifmu dan mendengarkan ketakutan-ketakutan kamu. Ten of Cups reverse. Five of Cups reverse. Kamu kayaknya dapat kartu lebih banyak dari yang lain. Temperance reverse. Dan the World reverse. Ini kartumu reverse semua loh, kebalik semua. Bottom of deck-nya ada Eight of Wands. Tapi bukan artinya negatif sih. Aku dia bukan berarti aku menghilang. Agak berat sebetulnya energi kalian. Mungkin banyak yang pilih ayam. Tapi ini ada mirip kayak nomor 1. Mungkin kalian juga tertarik buat nonton nomor 1 kah? Karena ini ada kaitan dengan freedom. Ini ada kaitan dengan kebebasan yang datang secara cepat. Entah kamu akhirnya, misalnya ada di antara kalian yang berpisah atau bercerai dari hubungan toksik, atau berpisah dari situasi-situasi yang toksik, berpisah dari situasi-situasi yang beracun, atau kamu meninggalkan satu babak atau satu chapter dalam hidup kamu supaya kamu bisa move on masuk ke chapter selanjutnya. Dan di chapter atau di babak ini mungkin you have to start over, you have to start something, you have to recreate something atau create something new. Kamu harus menciptakan suatu hal atau menciptakan ulang, merombak suatu hal yang itu di luar dari comfort zone kamu, itu di luar dari zona nyaman kamu, tapi kamu merasa lebih bebas di sana. Aku tuh dapat vision, misalnya kayak kamu tertarik tinggal pindah keluar kota, merantau sendiri keluar kota. Setelah mungkin sebelum-sebelumnya kamu lama tinggal di rumah keluarga atau rumah orang tua. Tapi untuk pertama kali seumur hidup kamu, misalnya kamu tertarik buat merantau, atau kamu tertarik buat ngekos, atau kamu tertarik buat mandiri. Dan itu adalah kejutan yang kalau dibilang kamu nggak duga, ya kan? Tapi kalau dibilang kamu sudah merencanakan ini. Hanya saja kejutan ini tuh akan membuat kamu di satu sisi lebih kenal dengan dirimu sendiri, lebih kenal dengan kebutuhanmu sendiri, lebih kenal dengan keinginanmu sendiri, lebih kenal dengan harapanmu sendiri, dan lebih kenal dengan apa yang kata hatimu mau. Somehow aku pengen ngomong ke teman-teman sebuah kalimat yang mungkin jujur aku ini general ready. Aku nggak tahu bagaimanakah pesan ini akan resonate ke kalian. Tapi aku pengen ngomong whatever you thought or ideal,
maybe they're not that ideal anymore, but you have to realize that God and the divine has better plans for you. Mungkin kamu sempat berpikir ada suatu hal yang kamu pikir ideal atau ada yang kamu pikir sempurna. Ternyata mereka tidak sempurna itu. Ternyata mereka tidak se-perfectionist itu. Dan semesta tuh mau ngingetin kamu kalau rencana Tuhan dan waktu Tuhan tuh pasti jadi jauh lebih baik loh. Pasti akan selalu jadi lebih baik dibanding apa yang kamu duga. Kejutan lain buat kamu adalah petualangan. Petualangan yang akhirnya memberanikan diri kamu untuk lihat dunia baru. Aku mau spoiler sedikit sih, tapi ini vibes-nya tuh agak-agak vibes kayak vibes film petualangan Sherina yang pertama dan yang kedua. Aku nggak tahu teman-teman udah nonton atau enggak, dan aku tidak disponsor di sini. Tapi kalau kalian nonton petualangan Sherina yang pertama dan yang kedua, itu karakter Sherinanya itu dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya, untuk mungkin pindah sekolah atau dapat duty atau dapat pekerjaan baru yang dia awalnya mungkin nggak mau, ya kan? Tapi ketika dia sudah kecemplung, ketika dia sudah mencoba, ternyata dia enjoy, ternyata dia suka, ternyata dia nyaman. Dan I feel like for a lot of you, you probably need to firstly say goodbye or cut some cords with anything from the past that's no longer serving you. Aku rasa banyak antara kalian yang kamu tuh perlu menutup buku dulu. Kamu perlu mungkin waving goodbye atau bilang goodbye. Perlu berpamitan lah dalam cara apapun, seperti aku bilang tadi. Kayak aku dapat vision orang yang mau merantau. Tapi setelah kamu melakukan itu, setelah kamu berani melakukan itu, ternyata Tuhan dan semesta punya peta yang lebih besar, peta yang lebih membahagiakan, peta yang bahkan kamu gak pernah duga sebelumnya kamu bisa ada di titik itu. Kalau aku diem bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Aku tuh dapat vision kayak ada orang yang misalnya kayak dia berharap dia bisa populer atau dia famous atau dia bisa dihargai skala lokal. Ternyata Tuhan punya rencana dia mau dihargai secara mancanegara atau global gitu contohnya. Atau ada orang yang punya rencana A, tapi ternyata rencananya diubah, diputer, jadi Z. Ternyata dia lebih nyaman juga jadi bertahan di Z itu. Yang akhirnya rencana baru atau redirection ini, arahan baru yang akan dia jalani ini, itu bahkan di luar dari apa yang pernah dia bayangkan. Atau di luar dari zona nyamannya banget. Ya kayak Sherina. Pernah gak mungkin Sherina karakternya tuh kebayang dia bisa ketemu sama Saddam, atau dia bisa mengeksplorasi sesuatu hal yang di luar dari zona nyaman dia, ketemu teman-teman baru, ketemu lingkungan baru, ketemu pengalaman dan petualangan baru. Mungkin gak akan kebayang dong, ya kan? Intinya adalah yang aku rasakan kuat adalah teman-teman yang pilih nomor 3 atau yang pilih ayam ini. Walaupun mungkin awal-awalnya ketika semesta memaksa kamu untuk lepaskan dan tinggalkan suatu hal yang that's no longer serving you, itu akan diganti. Itu akan diganti dengan hal-hal yang lebih membahagiakan kamu. Dan tiba-tiba aku dengar lagunya Aladdin yang A Whole New World, pas bagian yang unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, thundering, freewheeling from the endless diamond sky.
A whole new world, a new fantastic point of view. Nah, kalau nggak salah liriknya seperti itu, dan ada bagian lanjutannya, no one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Ya kan? Maafkan suara aku yang ala kadarnya, tapi ya, kamu tuh akan kerasa seperti mengeksplorasi suatu dunia baru yang gak pernah kamu bayangin, dan itu luar biasa indahnya. Ini bisa jadi ada kaitan dengan traveling, relocation, atau kamu ketemu teman-teman baru, kamu ketemu jalur bidang karir pekerjaan baru, kamu mencoba bisnis baru, kamu mencoba ide-ide baru. Ini tuh self-expansion sifatnya, atau perkembangan dan pertumbuhan spiritual yang akhirnya mungkin kalau kalian, seperti aku bilang di awal, kalian yang pilih nomor 3 ini, aku rasa punya isu atau punya masalah overthinking yang besar banget. Dan Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk kamu akhirnya berdamai dengan dirimu sendiri. Supaya kamu gak overthinking berlarut-larut lagi. Supaya kamu gak entah sibuk menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan semesta. Tapi kamu juga jadi lebih beriman. Dan kalian itu jadi lebih percaya diri. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3, yang pilih ayam nih, bakalan jadi lebih percaya diri. Rasa percaya diri kamu akan meningkat jauh, meningkat drastis dalam proses ini. Dan aku juga dengar satu kalimat lagi barusan. Kalimatnya adalah, I know my worth, and I know what I'm about to fight for. Aku tahu kualitasku apa, dan aku tahu apa yang akan aku perjuangkan sesuai dengan standar dan kualitasku. Mungkin kalimat ini bergaung atau memiliki makna khusus buat kalian. But you guys are gonna be happily improving your life's quality, to be honest. Kamu akan sangat-sangat meningkatkan kualitas hidupmu secara pesat. Ini ada 8 of Wands bottom of the deck-nya. Walaupun mungkin kesannya kayak ini tuh progresnya rapid banget, progresnya cepet banget, tapi memang kerasa cepet gitu loh progres kalian. Kejutannya mungkin akan datang secara mendadak, gak kamu duga-duga, tapi ya kayak Sherina tiba-tiba pindah secara mendadak, atau Sherina pekerjaannya diganti secara mendadak, atau Aladin ketemu Jasmine secara mendadak. Ini suatu hal yang terjadi secara mendadak, dan kamu tuh mungkin antara bisa atau nggak bisa prepare yourself, bisa atau nggak bisa mempersiapkan diri, tapi kamu akan beradaptasi dan mengalir. Dan aku rasa kamu juga akan bangga dengan proses ini serta pencapaianmu nantinya. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, yang pilih ayam. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke, kalau gitu, karena ayam sudah, atau teman-teman yang pilih opsi nomor 3 sudah, nomor 2, atau teman-teman yang pilih sosis juga sudah, dan nomor 1, teman-teman yang pilih telur, pesannya juga sudah aku sampaikan. Berarti untuk kali ini, untuk video ini, semua pesan yang aku rasa perlu aku sampaikan sudah selesai. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini atau video lain dari Illusion Princess ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan konten-konten atau apapun yang aku bagikan. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Pasti aku akan kembali lagi dengan lebih banyak konten menarik, tapi sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.